Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Kestalam Kota Surakarta. Terima kasih untuk hadir dan siang hari ini. Kemudian kita akan bersama-sama mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Kestalam Surakarta tahun 2024 yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Mustaqim SPD. Sebelum menginjak acara inti kita siang hari ini, marilah kita panjatkan doa kiranya acara ini berjalan dengan lancar dan kita boleh mendapatkan materi yang pasti berguna untuk kita semuanya. Mari saya dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak dari narasumber kita secara langsung kepada Bapak Arif Mustaqim SPD. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ada pantun. Ya. Nanti jangan lupa cakapnya. Loh, belum Bapak ya. Pohon sirih berbuah duku. Pohon kenikir berbuah mangga. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sudah berkenan hadir di presentasi saya. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Agung Nugroho SPD selaku mentor saya, kepada yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berjumpa dalam acara kita hari ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga presentasi saya nanti bisa berjalan dengan lancar. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita presentasi untuk materi dari saya, yaitu peran pendidikan karakter dalam membangun etika profesional P3 di SD Negeri Kestalan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar proyektor, maaf. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu sudah lama menjadi pegawai ASN ya. Tapi untuk visi Kota Surakarta biasanya itu berubah dengan berubahnya alih jabatan dari wali kota satu ke wali kota yang lain. Untuk visi Kota Surakarta yang itu ada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang seperti saya presentasikan di sini. Untuk visi Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sederhana. Untuk misi Kota Surakarta itu yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan untuk mengarahkan ke Surakarta sehat, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, itu mengarah ke Surakarta kreatif makmur. Selanjutnya adalah mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
Misi ini mengarah ke Surakarta maju. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Itu mengarah ke Surakarta Kreatif Unggul. Misi selanjutnya adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mengarah ke Surakarta Gesit, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, itu mengarahkan ke Surakarta Sejahtera. Dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Itu mengarahkan ke Surakarta Tangguh. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa suatu sistem pemerintahan pasti ada perangkat, ya. Dan untuk perangkat daerah kota Surakarta itu ada 5. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya. Untuk menyegarkan ingatan kita saja ya. Yang pertama itu ada sekretariat. Ada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Yang kedua adalah inspektorat. Yang ketiga adalah dinas daerah. Yang keempat adalah badan daerah. Dan yang kelima adalah kecamatan. Untuk bagian perangkat daerah kota Surakarta bisa dilihat di layar ya. Dari wali kota ke sekretariat daerah, di bawahnya itu ada dinas daerah. Dinas daerah ada 20 dinas. Salah satunya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan, dan yang lainnya. Untuk badan daerah ada badan perencanaan pembangunan daerah, badan riset dan inovasi daerah, ada juga badan pengelolaan keuangan dan aset. Terus untuk kecamatan di daerah Kota Surakarta ada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Gebres, Kecamatan Maweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan juga Kecamatan Serengan dan Inspektorat. Itu mungkin adalah sekilas dari profil Kota Surakarta. Selanjutnya kita melangkah ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mempunyai visi terwujudnya pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berkarakter. Visi ini mencerminkan harapan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa. Dengan visi ini, Dinas Pendidikan berupaya untuk menjadikan Surakarta sebagai kota pendidikan yang unggul, yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Seperti kota Surakarta, Dinas Pendidikan selain ada visi juga ada misi ya. Salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, mengembangkan kurikulum yang relevan dan kebutuhan zaman, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Untuk struktur organisasi Dinas Pendidikan itu ada Kepala Dinas Pendidikan, ada sekretariat, ada bidang pendidikan dasar sekolah dasar, bidang pendidikan dasar sekolah menengah pertama, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, bidang pengembangan pendidikan, UPTD dan satuan pendidikan, dan sekaligus kelompok jabatan fungsional. Untuk struktur organisasinya bisa Bapak Ibu lihat dari kepala ya, membawai bidang pendidikan dasar, sekolah dasar, bidang pendidikan dasar sekolah menengah, bidang pendidikan anak usia dini, bidang pengembangan pendidikan. Yang turun ke bawah juga nanti ada seksi atau bagian-bagian dari yang mempunyai kewenangan sesuai ruang lingkupnya. Dan yang selanjutnya adalah visi dari SD Negeri Kestalan, yaitu berprestasi, santun, dan berbudaya. Berprestasi tentu saja harapan dari SD Negeri Kestalan itu putra-putrinya atau peserta didiknya itu bisa berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Dan untuk santun, SD Negeri Kestalan mengharapkan peserta didiknya juga bisa berperilaku santun, sopan, menghargai orang tua juga.
Dan yang terakhir adalah berbudaya. Karena memang manusia tidak akan pernah lepas dari budaya. Dan budaya itu pasti akan mengalami perubahan. Ada budaya yang hilang dan ada budaya baru yang akan datang. Seperti itulah kehidupan manusia. Untuk misi SD Negeri Kestalan yaitu menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual, mental, spiritual, dan berwawasan iptek, membentuk siswa dan lulusan menjadi pribadi yang sopan dalam berbahasa, berbusana, dan berperilaku, membentuk siswa sebagai generasi muda yang cerdas, terampil, kreatif dalam menghadapi era globalisasi, mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani, mandiri dan bertanggung jawab, mewujudkan siswa berbudaya dan peduli terhadap kebersihan serta lingkungan. Langsung aja untuk selanjutnya adalah struktur organisasi SD Negeri Kestalan. Itu ada kepala sekolah, guru, staf administrasi, penjaga sekolah, keamanan sekolah, dan komite sekolah. Sedangkan untuk bagian organisasinya adalah seperti berikut. Dari kepala sekolah itu berkedudukan sama dengan ketua komite sekolah. Di bawahnya adalah guru-guru ya, dari kelas 1 dan kelas 2, termasuk juga guru mata pelajaran baik olahraga, agama Islam, agama Kristen maupun agama Katolik. Dan selanjutnya paling bawah mungkin adalah penjaga dan keamanan. Sekarang kita beralih ke membahas P3K di SD Negeri Kestalan. Seperti kita ketahui bahwa ASN sekarang dibagi menjadi dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk tugas P3K di SD Negeri Kestalan itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai guru, yaitu mengajar dan mendidik siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta berperan dalam pengembangan karakter siswa. Yang kedua adalah sebagai administrasi sekolah, yaitu mengelola administrasi pendidikan, termasuk pencatatan data siswa, keuangan, dan dokumentasi lainnya. Dan yang terakhir sebagai pengelola sarana dan prasarana, tugas P3K adalah memastikan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan area bermain terpelihara dengan baik. Itu adalah tugas P3K. Dan untuk fungsi P3K juga ada 3. Sebagai guru P3K, yaitu berfungsi menyusun modul ajar atau RPP, melakukan evaluasi hasil belajar dan membimbing siswa dalam pengembangan akademik dan non-akademik. Sebagai administrasi sekolah, menyokong kelancaran operasional sekolah dengan menjalankan tugas administratif sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir sebagai pengelola sarana dan prasarana, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa dengan menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas sekolah. Identifikasi isu atau masalah yang saya angkat dari makalah saya kali ini adalah yang pertama adalah pelanggaran disiplin P3K seperti keterlambatan, ketidakhadiran tanpa alasan atau perilaku tidak profesional. Yang kedua adalah komunikasi yang buruk sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara P3K, siswa, dan orang tua. Yang ketiga adalah minimnya keterlibatan P3K dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program pengembangan sekolah yang menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, untuk identifikasi isu atau masalah ini sebenarnya tidak saya peroleh murni dari tempat kita, tapi saya juga amati dari SD-SD yang lain. Jadi bukan berarti isu atau masalah kita ini terjadi di lingkungan kita. Selanjutnya untuk menangani isu tadi adalah dengan pendidikan karakter. Pertama kita ketahui dulu apakah pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter adalah suatu proses pengembangan yang bertujuan membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku positif pada individu. Komponen utama pendidikan karakter adalah nilai moral, yaitu pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran,
tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi perilaku etis. Yang kedua adalah sikap positif, mendorong sikap seperti disiplin, kerjasama, empati, dan toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga adalah keterampilan sosial, membantu individu mengembangkan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti komunikasi yang efektif dan penyelesaian konflik. Dan yang keempat adalah kesadaran diri, yaitu mendorong individu untuk memahami dirinya sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, serta dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Nah, untuk peran pendidikan karakter dalam membangun etika profesional P3K. Itu yang pertama adalah penguatan nilai-nilai etika ya. Jadi pendidikan karakter membantu P3K memahami dan menerapkan nilai-nilai etika seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah pembentukan sikap profesional. Melalui pendidikan karakter, P3K dapat mengembangkan sikap profesional yang mencakup disiplin, komitmen, dan dedikasi terhadap pekerjaan dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu nomor 3, peningkatan keterampilan komunikasi. Pendidikan karakter mengajarkan cara berkomunikasi yang efektif dan menghargai orang lain yang sangat penting dalam pekerjaan pelayanan publik. Ya, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu sekalian presentasi dari saya, peran pendidikan karakter terhadap pengembangan etika P3K di SD Negeri Kestalan, Surakarta. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, silahkan. Mari bersama kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Arif Said atas penjelasan dari materi yang sangat bermanfaat pastinya. Dan mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan atau menanyakan sesuatu, pakai beliau sebentar. Baik, dari Pak Wisnu. Tadi ada Ya, tidak apa-apa. terima kasih waktunya Mas Dimas. Ya. Terkait dengan isu masalah di sekolah tadi, Pak, dan kan banyak sekali mungkin ya. Contohnya ulang murid, kan masalah juga itu. Iya. Terus pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu guru kurang paham yang kurikulum dan terus bagaimana. Nah, itu sebagai guru itu panjenengan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi isu. Terima kasih. Ya. Ini hanya tanggapan pendapat saja, tidak benar apa salah. Ya. Oke, terima kasih banyak. Langsung saya beri opini saja ya Pak Wisnu ya. Untuk mengatasi masalah jika seperti sekolah itu mungkin ada yang kekurangan murid ya, menurut saya itu adalah permasalahan yang tidak dihadapi oleh SD Kestalan saja. Mungkin itu juga dihadapi oleh SD Kestalan, dari SD yang lain, maaf, maksud saya adalah ya permasalahan itu bisa juga dihadapi oleh SD yang lain. Dan mungkin juga bagaimana kalau ada guru yang mungkin belum paham ada tentang perkembangan kurikulum atau apa. Kalau saya ya sebagai tenaga P3K di SD Negeri Kestalan, pertama saya akan bersikap integritas dulu ya Pak Wisnu. Jadi saya akan berusaha bersikap sebaik mungkin sesuai dengan pendidikan karakter semampu saya, sehingga perbuatan saya ataupun mungkin nanti laku saya itu kan juga selaku guru kan dijadikan teladan bagi murid. Jadi nanti apa yang dilakukan oleh guru itu juga membawa nama baik sekolah. Jadi kalau kita sebagai guru bekerja di SD kita,
ya kita bersikap dengan yang baik juga. Terus untuk yang kedua, untuk mengatasi masalah jika bagaimana kita tidak paham tentang kurikulum atau apa, ya belajar. Karena memang walaupun kita sudah menjadi seorang guru, sudah sarjana S1, tetap kita kewajiban kita ada belajar. Karena belajar itu menjadikan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Seperti ada quotes ya, sedikit membaca, sedikit tahu, banyak membaca, banyak tahu, tidak membaca, tidak tahu. Ya mungkin itu ada pendapat dari saya, mungkin ada dari rekan-rekan yang mau menambahi atau mungkin dari Bapak yang lain, monggo silakan. Terima kasih quote-nya sudah dipakai. Oke. Ya, baik. Mungkin cukup ya, Pak Wisnu. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dijelaskan dan dijawab dengan sangat gamblang dari sumber kita, Bapak Arif Husnain SPD. Ini selanjutnya akan ada sedikit kata dari mentor dari Bapak Arif Husnain SPD kepada Bapak Guru SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri Kesana Surakarta, yang kami hormati Ibu Bapak Guru kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan guru mata pelajaran juga. Karena hari ini semuanya bisa hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan siang hari ini. Ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil, Bapak Ibu. Mulai sekarang kita harus, tadi sudah disampaikan, belajar terus atau life education gitu ya, untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Saya juga sudah mulai ketinggalan, saya juga sudah merasa ketinggalan, kemudian mulai belajar lagi. Ternyata kalau kita belajar itu semakin asik, maka kalau kita semakin belajar kita akan semakin asik. Tapi kalau kita nanti ketinggalan, semakin lama akan semakin ketinggalan juga. Dan yang penting adalah kita perlu berkolaborasi. Maka saat ini kita juga saling berkolaborasi, sharing. Saya juga teman sharing dari Pak Arif, bagaimana nanti bisa mengembangkan sekolah kita agar nanti salah satunya, SD Kesalahan saat ini sedang kekurangan murid. Maka dalam mari bersama-sama kita perbaiki untuk kualitas di SD Kesalahan. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, muridnya juga semakin banyak lagi, prestasinya semakin banyak juga. Dan itu masalah-masalah yang ada bisa kita komunikasikan, kita sharingkan antar teman sejawat. Kita tidak usah malu jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, disaringkan. Insyaallah kita di sini semuanya saling membantu, ya. Kita saling untuk berbagi ilmu untuk kebaikan kita bersama. Yang bisa tolong mengajar, yang tidak bisa tolong untuk bertanya, jangan malu, oke? Dan terus mengembangkan diri, jangan nanti ketinggalan. Sekarang ini era sekarang harus belajar. Demikian sedikit tambahan dari kami. Mohon maaf atas banyak salah kata terutama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kata yang disampaikan oleh mentor dari Bapak Arif SPD dan Bapak Guru SPD. Mungkin dengan begini kita sudah bisa selesaikan untuk seminar hasil laporan dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Kesalahan Surakarta tahun 2024 yang telah dibawakan oleh narasumber kita Bapak Arif Husnain. Jadi kan kita bersama-sama Bapak Arif. Terima kasih. Dan begitu akhiri seminar kita siang hari ini. Terima kasih untuk tadi dari Bapak Ibu Guru SD Negeri Kesalahan Surakarta. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.